Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Oke, ada macam-macam acara misteri gitu guys. Oke, langsung kita buat videonya. Oke guys, ini makin lama makin panas makin seru. Let's go. Nih, karena minggu ini kan ada Rakernas PD Perjuangan kan. Mr. Q beberapa waktu lalu udah vonis talak 3, bahkan meskipun surat perceraiannya belum keluar gitu kan dari pengadilan. Apakah ini akan jadi pengadilan resepsinya gitu, akan pembacaan putusan betul-betul dari majelis hakim ini akan perceraian atau talak 3? Kalau menurut saya sih pernyataan putus hubungan dengan Jokowi dengan Prabowo tidak akan keluar, kemungkinan besar ya. Kalau saya jadi PDI saya nggak akan mengeluarkan pernyataan seperti itu. Karena memang buat apa lagi, pernyataan-pernyataan itu kan sudah disampaikan secara informal dalam beberapa kesempatan dan oleh para tokoh-tokoh yang ada di PDI Perjuangan, dan bahwasanya kemudian Jokowi tidak diundang itu sudah merupakan talak 3-nya itu. Gitu. Prabowo diundang nggak? Nah ini menarik juga ya, kita belum dengar juga tuh ceritanya diundang atau tidak, tapi dugaan saya enggak, karena kayaknya Rakernas kali ini difokuskan menjadi acara internal. Jadi memang tidak mengundang orang-orang atau tokoh-tokoh dari partai yang lain, dan menurut saya itu juga format untuk memantaskan situasi dan kondisi, tidak ngundang Jokowi, tidak ngundang Prabowo ya, sehingga ya bahasanya bahasa acara internal gitu. Dan saya melihat pada hari ini memang Bu Mega pun juga mau ketemu dengan Pak Prabowo itu dengan syarat Prabowo meninggalkan Jokowi, istilahnya Bang. Mustahil. Nah sampai hari ini kan kita lihat Prabowo masih terus bersama dengan Jokowi. Dari pernyataan-pernyataan yang keluar, Pak Prabowo sekarang manggil saya bukan Pak Jokowi, manggil saya bukan Menhan tapi Mas Bowo gitu kan. Kalau kemudian hari ini kemarin hari ini ya di acara World Water Forum. Ya Pak Jokowi dengan sengaja memperkenalkan, mengintrodusir Pak Prabowo kepada audiens sebagai presiden elek gitu. Pak Prabowo berdiri menjurah ya, dan itu menurut saya sih sinyal bahwa beliau berdua ini ya masih terus bersama-sama. Kemudian ya kalau kita lihat yang hadir pada acara makan malam dengan Elon itu adalah orang-orang yang pada hari ini ya menjadi jembatan bagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Misalnya ada Ara Sirait, ada Rosan Roslani, ada nama-nama yang lain, ada Wisnuwardana, Jenderal Luhut ada juga pasti ya. Saya nggak lihat kalau di foto-foto yang saya lihat ya. Minimal diwakili Bang Pandu lah ya. Ya kalau itu mungkin kalau Bang Luhut tidak di dalam kabinet lagi, kita bisa memprediksi bahwa Pandu akan menjadi anggota kabinet. Menjadi penerusnya Luhut Binsar Panjaitan, Pandu Sahrir menjadi penerusnya Luhut. Jadi Luhut Junior adalah Pandu Sahrir. Ya itu ketemu karena kan ayahnya Pandu ini kan Dr. Sahrir. Ya. Itu kan muridnya Pak Mitro. Oh gitu ya? Di ekonomi UI kan? Oh iya. Itu bisa ketemu. Mungkin dulu juga mereka sering diskusi ya. Jadi chemistry-nya ada. Di luar faktor Bang Luhut ya. Tapi memang kebersamaan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini menjadi syarat dari Bu Mega ya untuk diakhiri dulu baru Bu Mega mau ketemu. Ya itu kan bacaan kita ya, membaca gini sama kembali kepada diskusi. Indikasinya apa misalnya lihat itu? Jadi indikasinya pertama Pak Prabowo sudah berusaha untuk menjangkau Bu Mega beberapa kali ingin ketemu, tetapi belum diterima-terima juga. Gitu. Ya. Kemudian di sisi yang lain Bu Mega menyerang dan PDI Perjuangan khususnya Mas Hasto dan kawan-kawan secara sangat aktif kan menyerang Pak Jokowi. Gitu. Jadi saya membacanya ini artinya Pak Prabowo dipaksa memilih antara Megawati dan Jokowi. Mungkin bahasa yang lebih eksplisit waktu itu saya membaca harian Kompas, kapan saya udah pernah ceritakan, di halaman depan ada berita Puan merancang pertemuan Prabowo dan Megawati, tapi di halaman dalam Megawati menulis artikel yang menyerang Pak Jokowi. Jadi kembali kepada bincang-bincang kita di depan,
kalau membaca lampu sen dan dim mobil itu kita lihat bahwa Bu Mega nggak mau sama dengan Pak Jokowi dan baru mau bersama-sama dengan Prabowo kalau syaratnya adalah Prabowo meninggalkan Jokowi. Ya, dan Padahal Pak Jokowi lampu sennya Bu Mega lebih clear ya daripada lampu sennya Pak Jokowi ya, Mr. Q ya. Dalam pengertian bagaimana? Lampu dimnya maksudnya bisa sangat interpretasinya satu gitu. Kalau Pak Jokowi kan bisa tadi sen kiri. Saya kira belok kalau kanan. soal Bu Mega nggak mau Pak Jokowi itu udah bukan lampu sen lagi, itu sudah marka jalan gitu. Ya rambu-rambu. Tulisan good Plang. stop. Gede banget gitu ya. Perboden. Ya. Kalau soal Prabowo itu mungkin masih lampu sen ya atau lampu dim, tetapi buat saya itu juga sudah sangat jelas. Lampu sen lah barangkali bahwa ini saya akan belok kiri. Anda mau belok kanan, saya belok kiri gitu. Saya akan belok kanan juga kalau Anda nggak bersama dengan Pak Jokowi. Soalnya kalau tidak, Pak Prabowo udah ketemu dengan Bu Mega loh. De facto kan sampai hari ini kan belum ketemu juga. Sempat ada gosip-gosip katanya di tempat Pak Hendro Priyono akan ketemu. Pak Hendro Priyono kan bikin acara warisan Keraton Majapahit itu. Ada Pak Prabowo kan datang kan. Kabarnya di situ mau ada Bu Mega. Sebetulnya agak make sense juga kan bahwa ada Bu Mega karena Hendro Priyono kan notabene dekat juga dengan Bu Mega kan. Betul. Jadi ada Ini jembatan yang paling pas. Iya, jembatan yang paling pas gitu. Ternyata bukan Bu Mega. Tapi Andika. Ya, Jepol Andika. Keluarga Dikira Mega, ternyata Andika. itu kan keluarga keraton Hendro, Pak. Papa Hendro. ya, jembatannya pas, tapi kalau udah rusak gimana? Ya itu tadi Bang, maksud saya Bang, jembatannya bagus. Jembatannya pas. Ya. Kalau frekuensinya udah rusak ya nggak datang juga. Tapi hemat saya, kalau ada forum paling dalam tanda kutip netral ya, Prabowo mau ketemu dengan Mega, ya di acaranya Pak Hendro itu. Bahkan kalau mau dalam tanda kutip berseloroh, jangan-jangan keraton itu dibuat dalam satu malam sebagai sarana dan prasarana infrastruktur bagi Pak Hendro Priyono menyediakan forum Megawati ketemu dengan Prabowo ketemu dengan Megawati Atau Prabowo bertemu dengan Andika. Itu lebih masuk akal. Oke. Bisa juga. Ini lebih masuk akal. Iya kan? Itu lebih real. Real kepentingannya Pak Hendro. Kalau real mendamaikan- kepentingannya Andika loh. Andika dan Iya. Pak Hendro. Iya, kalau mendamaikan- syukur-syukur Bu Mega juga ikut. belum tentu Hendro loh. Dengar Pak Hendro dengan Andika juga nggak terlalu cocok amat. Mohon maaf. Tapi iya, apa kepentingan Mohon maaf kalau salah Pak Hendro. apa kepentingan Pak Hendro mempertemukan orang ini? Kan kita nggak tahu apa Ya, betul kepentingan. juga. Pak Hendro itu kan dekat dengan Bu Mega. Dekat ya. sekali ya. Iya, kemudian mungkin ingin dekat juga dengan Pak Prabowo. Karena Bu Mega adalah kekuatan politik, lalu kemudian teman lama. Prabowo adalah de facto presiden yang akan datang, orang yang akan paling berkuasa. Tentu saja Pak Hendro akan berkepentingan dan dia akan punya posisi tawar yang sangat luar biasa kalau dia dekat dengan Ibu Mega dan juga dekat dengan Prabowo. Tapi kan lebih real kepentingannya mempertemukan Prabowo sama Pak Andika kan sebenarnya. Ya buat Pak Hendro. Ya gini deh jalan tengah. Ini kan Pak Hendro kan pengen bikin MRT jilid 2 ini. Loh, sebenarnya keraton itu dibikin untuk mempertemukan Megawati dan Andika dengan Prabowo. Nah gitu dah. Kalian. Iya kan? Iya. Sambil menyelam kan minum air kan? Iya kan begitu. Tapi ada nggak? Hanya yang terjadi cuma satu. Iya. Keperluannya Andika apa nih? Nah, Iya, putar balik Iya, ini, kan, Bang. Rekonsiliasi. Bang, apalagi. Pak Andika kan ada di 03 kemarin. Wakil ketua umum TKN. Iya. Ya tapi kan apa bisa mewakili? Bukan maksudnya kepentingannya untuk Pak Andika supaya Bisa masuk ke diterima. dalam kabinet. Oh, masuk dalam kabinet. Masuk dalam kabinet. Ya, makanya dibikinlah keraton itu kalau kata Iya. Mr. Q. Iya. Sasaran utamanya Andika. Iya. Syukur-syukur Bu Mega bisa menjadi bagian Coba juga. cek di Google Map. Itu kira-kira tiga hari sebelumnya masih ada. Udah. Jangan-jangan ya intinya ini kan melihat presiden MRT sebenarnya kali ya. Orang-orang yang berkepentingan atau Iya. berjasa dalam Mencari mempertemukan titik temu. Jokowi dan Prabowo Iya, di MRT iya. 5 Iya, tahun iya. lalu itu juga punya posisi yang
strategis ya dalam 5 tahun periode kedua Pak Jokowi. Kalau kita tanya ini soal, karena Budi udah nyinggung soal MRT jilid 2 nih. Pertanyaannya prasyarat untuk terciptanya MRT jilid 2 itu apakah sudah terpenuhi? Menurut saya nggak terpenuhi. Konsep MRT jilid 2 itu nggak relevan dalam konteks 2024 gitu. Karena apa? Karena situasinya sangat berbeda. Pada hari ini kalau menyambung Bang Zulfan ya, nanti Bang Zulfan lanjutin nih Bang. Kalau kita bicara padanannya dengan 2019, ini kan yang harus ketemu adalah Prabowo dengan Ganjar dengan Anies. Ya, betul. Mohon maaf, kalau saya nggak terlalu ngitung. Karena apa? Karena ya orang berdua ini nggak punya partai gitu loh, nggak punya partai. Sehingga yang lebih relevan kalau bicara pertemuan yang signifikan itu adalah antara Prabowo dengan Megawati gitu, atau Jokowi dengan Megawati pada hari ini, orang-orang yang notabene memegang kekuasaan. Bukan begitu Bang? Gimana Bang, lanjut Bang? Gimana MRT jilid 2 itu relevan nggak? Konteksnya Pak Hendro dan Keraton ini. Masih bengong. Soalannya kan punya saham nggak? Siapa? Ya kan? Jilid 2 mau dijalankan. Kalau kita bicara siapa tadi si Ganjar, Anies. Lanjut dikit Bang ya. Pada hari ini, kemarin waktu kami di Forum Aktivis Nasional mengadakan acara tribut Tubang Akbar Tanjung, ya itu Bang Bambang Susatyo dan Mas Ara mengungkapkan rencana untuk ya MPR lah mempertemukan, atau Mas Bamsud lah mempertemukan 3 capres ini gitu dalam satu forum. Kalau menurut saya itu lebih kepada soal simbol ya, simbolik rekonsiliasi gitu. Tetapi kalau bicara peta dan konstelasi pemerintahan ke depan, kita lebih relevan bicara mengenai Megawati ya. Bahkan Surya Paloh ketimbang Ganjar dan Anies. Disitulah Jenderal Hendro Priyono lebih relevan, punya spek itu ya. Kalau bicara MRT jilid 1, Prabowo itu bukan cuma capres, tapi dia juga pemilik partai gitu. Makanya situasinya Ganjar dan Anies itu tuh didiskon abis-abisan oleh Bang Zul gitu. Jangan disamain dengan Prabowo tahun 2019. Ya Bang ya? Iya. Ya apa Bang? Jelasan. Elaborasi Bang. Kalau dijelaskan tadi semua. Saya pikir begini, ini seolah-olah persoalan ini gaduh kan gitu. Sebenarnya buat Pak Jokowi gitu kan nggak ada problem. Ya betul. Keluarkan dari PDIP. Santai, macam gitu ya. Iya santai. Terus Mega tidak mau ketemu Jokowi misalnya. Ya sudah. Relax aja. Tidak ada beban gitu loh. Iya. Jadi yang ada beban itu adalah foto diturunkan nggak jadi beban. Itu di medsos itu di YouTube saya baca tuh komentarnya. Di Sumut ya. Foto diturunkan oleh partai tertentu. Nggak apa-apa Pak, foto Bapak hadir di HP setiap warga negara. Gara-gara selfie kemarin di Sulawesi Tenggara. Di mana Mr. Q ikut kan ibarat dalam dunia gaib. Ya kan? Penyerang Jokowi ini menggunakan klinik. Jokowi ini menggunakan mistik. Oke. Lo apa bedanya Bang? Beda. Oh iya, beda ya. Kalau klinik itu lebih dekat kepada tradisi. Oh, oke. Ya kan? Klinik Perasaan di mistik Aceh, klinik. Tapi kalau mistik itu kan berkaitan dengan agama. Oh. Beda. Yang pakai makhluk halus tuh yang mana Bang? Apa? Bisa juga mistik pakai makhluk halus bisa, klinik juga bisa. Ya kan? Yang satu tapi basisnya tradisi, satu basisnya agama. Mistik pada umumnya itu digunakan untuk pertahanan diri dari serangan-serangan dunia hitam kan gitu. Nah, jadi Pak Jokowi ini kira-kira dunianya kan dia bertahan dari serangan dunia hitam. Oleh karena itu apapun yang dilakukan ilmu hitam, ilmu putih gitu ya. Iya. Nah, kita akhiri saja sangat menarik dan sangat menghibur analisa dari 2 pakar politik yang sangat menggegerkan perpolitikan Indonesia tentunya. Tulis di komentar apa pendapat kalian kalau masalah Rakernas ini sebentar lagi. Dan kita pasti sudah tahu arahnya kemana karena sudah banyak sekali sinyal-sinyal dari politisi-politisi senior dari Banteng. Nah, kita sudah tahu lah. Sudah terbaca. Dah saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba, tetap jaga persatuan Indonesia dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.